Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di cuaca yang amat sangat terik di pagi hari ini, saya masih di sekitaran lereng Gunung Arjuna. Buat teman-teman yang di luar sana, semoga selalu diberikan kesehatan, dimudahkan urusannya. Amin, amin, ya robbal alamin. Kembali lagi bertemu dengan Budi Widarta, entrepreneur. Kita di sini coba akan menemui salah satu pengusaha buah labu. Kalau orang Jawa bilang itu adalah waluh. Warnanya kuning, itu kalau buat sayur dimasak atau dikukus atau dibuat kolak. Ini adalah salah satu pemilik pengusaha buah labu. Mari kita masuk dalam. Ini ada menanam pohon durian juga. Memang benar-benar lokasi yang cukup strategis. Ini ada juga kelapa hijau. Wah, ini cukup banyak ini kalau orang yang sakit membutuhkan. Ini sepertinya beliau ini memang akarnya sampai pondasi pun kolom-kolomnya buat tanaman. Wah, cukup antik nih. Ini seperti bunga anggrek atau bunga apa ini namanya? Nanti coba kita tanyakan ke Pak Nur Halim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Pak Nur Halim. Oke. Akhirnya bisa ketemu. Ini orangnya susah sekali. Ya. Pagi Pak Nur. Selamat pagi. Saya dari Surabaya. Saya ingin cari ilmu bagaimana bercocok tanam atau buah labu ya namanya. Ya, buah labu. Sebelum saya lupa, itu kok tak lihat kayak ada tanaman dari Papua atau Irian. Itu namanya apa ya? Ini bunga ya, bunga rambat ya. Bukan yang ini. Ini kok itu sangar ini. Ini kalau ketahuan Menteri Pertanian bisa diambil ini. Yang daun Apa ini namanya? apa ya? Kijang, daun kijang itu. Oh, daun kijang. Wah. Lupa saya namanya. Oke, bisa saya lihat-lihat. Oh iya Pak, silakan. Di sana Pak. Oh, lewat sana. Ya. Sudah berapa lama? Ini apa nih Pak? Ini daun kering Pak. Untuk Ya untuk kan sekarang ini kita kalau beli mulsa kan mahal lah. beli apa? Mulsa. Mulsa itu apa? Mulsa itu penutup tanaman biar gak tumbuh apa? Rumput. Iya. Oh, ditanam dikasih Ya, daun-daun kering. Daun kering. Daun apa nih? Daun mauni. Daun mauni. Oke. Di dalam sana ada ya? Ada. Oke. Ayo, Kemon. Nah, teman-teman lagi buat Oh, ini kebetulan banyak teman-teman membuat. Oh, ini kok ada arah atau apa ini? wah ini kelapa ini Pak. Kalau yang di botol, Botol ini ada campuran apa telur, terus yakul sama kelapa. Yakul minuman. Iya yakul. Ini digunakan untuk apa nih? Menyeprai apa? Masa pembuahan. Biar tumbuhnya biar lebat. Oh, di semprot. Ya. Tapi Bisa kita di- fermentasi dulu. Kita syuting dulu. Fermentasi dulu selama 10 hari, baru kita aplikasikan. Materialnya apa aja? Air kelapa, Air kelapa, terus ada telur, terus ada telur ayam. telur ya, bebas telurnya. Telur ayam. Komposisinya Komposisinya untuk aplikasi. untuk yang ini apa namanya? Ini 1 liter banding Enggak, untuk pembuatan apa ini namanya? Formulanya ini. ya formula PSB namanya. Hah? Buat perangsang. Pertumbuhan labunya ya. Pertumbuhan labu, buah untuk buah. Karena sebenarnya untuk segala tanaman ini Pak yang berbuah. Iya, iya, iya. Apalagi tadi air kelapa, telur, yakul, Yakul sama ikan beras, air ikan beras. Ah, Jadi masing-masing diambil ini. bekas beras. Iya, 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 iya. Oke. Terus dilanjut apalagi yang bisa dijelaskan dari Pak Nur dari awal istilahnya pembuatan labunya. Kalau Bu, sorry ya ganggu waktunya.
Mau dilanjut di kebun aja. Oke, lanjut. Wah, ini lokasinya cukup asik, berbukit. Mungkin bisa dilihat teman-teman, ini ada juga aliran sungai yang menyenangkan sekali. Ini berapa luas nih lahan yang sekarang digunakan? Yang lahan saya gunakan sekitar 200 meter persegi ya. Ini ada campur-campur tanaman, nggak ganggu istilahnya ya, dengan labunya sendiri ya. soalnya ini bukan labu, itu bukan Bisa disyuting ini untuk tanaman sekitarnya. bukan fokus di labu aja Pak. Jadi ada tomat, ada cabai, ada kate, ada pisang. Pisang kapen di sini. Oh, ada pisang Cavendish. Yang mana pisang Cavendish? Oh, Mari. ini serai ya? Serai. Bawang bodong itu ada. Baik. Silakan silakan. Oke, dilanjut untuk mengenai konsentrasi ke labunya nih. Ini pisang Cavendish teman, yang seperti yang banyak dijual di supermarket, yang istilahnya kalau jualan itu kiloan, kalau yang saya lihat di Surabaya. Ini pupuk kotoran kambing. Iya. Oke, ini teman-teman seperti yang saya punya, ini kotoran kambing bisa ditaruh seperti ini. Lihat, amat sangat subur sekali. Di sini saya bukan endorse, tapi kebetulan saya memiliki limbah air kencing kambing maupun kotoran kambing murni. Jadi saya jual kalau kotoran kambing padatnya itu 5.000, kalau yang cair 5.000 juga per botol. Monggo yang mau memilikinya bisa masuk ke konten saya. Oke, dilanjut. Oh, ini labunya. Cara nanamnya gimana nih Pak? Bisa dijelaskan mulai dari awal. Ini kita semai dulu. Kita semai dulu baru umur 15 hari baru kita tanam. Disemai dulu. Tempat semainya ada di mana? Di polybag? Oh, ini. Ini bisa disut. Ini bukan. Ini bunga matahari nih Pak. Ini bunga matahari. Macam-macam juga ya. Hampir sama seperti ini ya istilahnya. Iya, ada nggak yang kelihatan labunya? Untuk ini Pak. Kayak ini. Bisa diambil Pak. Nah, ini labunya. Nah, ini labu ya? Iya, labu ini. Ini sudah berumur berapa? Ini sudah kelamaan ini Pak. Ini sudah kelamaan, harusnya umur berapa? Harusnya Dipindah? 15 hari. 15 hari. Ya, kayak inilah. Oh, yang kecil, yang pendek ini. Ya. Ini 15 hari, dipindah ke Lahan. lokasi lahannya ya. Sampai berapa lama bisa membentuk seperti ini? Ini 2 bulan Pak. 2 bulan. Ya, 2 bulan. Masa panen sampai berapa lama? 85. 85 hari sudah bisa dipanen ya. Sudah bulan. Sudah tua. Bentuknya panjang ya. Kalau saya lihat yang di pasar-pasar labu itu seperti apa? Bulat, iya. Ya, ini jenis apa? Jenis labu madu. Warnanya sama, kuning juga. Iya, tetap kuning. Tetap kuning. Cuma ini kan dagingnya lebat. Jadi full daging. Cuma isinya cuma di bawah ini aja, sekitar 10, Bijinya? Ya bijinya. 10 atau rongganya 10 atau berapa gitu. Itu bijinya nanti yang bisa buat bibitnya juga, bukan? Bisa. Berarti bibitnya ini awalnya dari biji. Iya, dari biji. Oke, bisa dilihat ini, bisa disut sepanjang ini. Ada perawatan khusus kira-kira Pak Nur? Nggak ada Pak. Kalau kita pakai semua organik ya, untuk penyemprotannya ya kita fermentasi dari hama itu kita kendalikan pakai tembakau ya, Pakai tembakau. sama daun-daun yang pahit-pahit gitu ya. Paitan. Ya, pahitan. Saya tadi masih teringat masalah daun-daun kering. Ya, yang kira-kira yang di lahan ini seperti apa?
Langsung ke sana aja dulu. Oke, sana. Monggo. Ini apa ini? Ini kowe, Pak. Kowe apa? Kohe itu apa? Kotoran hewan. Oh, kotoran hewan. Oh, kohe singkatannya, kotoran hewan. Ini apa? Kotoran kambing ini, Pak. Oh, kotoran kambing. Kotoran kambing. Oh, yang sudah diseleb ya? Ya, sudah. Ini ada pembibitan tomat. Oh, bisa disut. Ini ada juga pembibitan tomat. Tomat. Waduh. Nanti juga dipindah di lahan bebas ya, Pak ya? Jalan bebas. Aduh, asik sekali. Bisa buat Ini untuk bebek sangka pendeknya, Pak. Oh, ini bibit pisang Ya, Cavendish. Cavendish. Ini beli atau gimana, Pak? Dari Awalnya. Awalnya kita beli, terus baru kalau sudah panen kita bonggolnya kita caca, terus jadinya ini, Pak. Berapa bibitnya waktu itu? Waktu itu saya ambilnya sekitar 15 15.000 per biji ya. biji. Ini ada cabai juga. Ada tomat kawan, ya. Cukup menyenangkan. Ini tomatnya seger-seger. Ini juga untuk apa? Bunga pengantin ya. Bunga pengantin ini kan juga lebah. Bunga AMP. AMP ya. Ah, Ini kan saya kemarin dari Pak Bambang ada namanya bunga AMP. Ini bunga AMP yang seperti tempatnya Pak Bambang, lebah. ya ini kan juga ada lebahnya, Pak. Yang ini. Oh, ini juga Ya. bisa disut juga ini iseng-iseng berhadiah. Jadi istilahnya multi pengusaha. Nah, ada tanaman, ada lebah. Oh, ini masuk daun-daun tadi, Pak ya, supaya bisa disut ini lantai istilahnya supaya tidak tumbuh rumput menggunakan daun-daun kering mahoni. Oke, lanjut. Ini daun kering juga Pengganti mulsa ini. pengganti Pengganti mulsa. mulsa. Nah, ini kan mulsa, Pak. Kita Oh, mulsa itu plastik kawan yang sering kita jumpai di desa-desa untuk penanaman pembibitan semangka. Namanya mulsa. ini malah diproses belajar itu pakai irigasi apa tetes ini, Pak. Ada Tetes tebu. bukan tetes jadi apa penyiramannya pakai tetes Sumber airnya di mana? di sana, Pak. Jadi Oh. tinggal kerannya tinggal buka sedikit langsung tetes. Bisa dilihat ini ada proses seperti irigasi. Ini ada semacam plastik seperti paralon, cuman dia dari plastik kain. Itu nanti di sana ada istilahnya pengairannya ditanam. Jadi istilahnya sistem tetes. Jadi nggak setiap hari harus nyemprot. Nah, ini dia otomatis tinggal buka, dia akan melalui dari yang ditanam tadi. Istilahnya plastik atau jaringan perpipaannya. Kita ngomong pipa bukan pipa, tapi semacam plastik. Lompongan plastik. Ini tanaman apa nih, Pak? Yang ini apa namanya, Bukan serai, bukan. bukan Pak. Bawang pre. Bawang pre. Ya. Oh, baru kemarin nanti menyusul ada lagi mungkin istilahnya ini ada apa kangkung, terus ada lagi proses pembibitan beli bibit, soalnya kita juga kesusahan untuk modal ini, Pak. baik kawan, kembali lagi di sini minta perhatian daripada pemerintah, pihak instansi terkait, Bapak Jokowi dalam hal ini sebagai yang punya negara. Ada keluhan warga Anda, Bapak Jokowi. Mohon perintahkan anak buah Anda, instansi Anda. Banyak potensial pengusaha yang tersembunyi di lereng Gunung Arjuna. Sekali lagi, masalah keuangan. Saya lihat di sini cukup antusias saya melihat pembuatan atau pembibitan apapun di sini ada. Ada bawang pre, pisang kandevis, ada buah labu. Sekali lagi yang dikeluhkan adalah masalah modal. Mungkin dari pihak instansi terkait, dalam hal ini pemerintahan di instansi pertanian, untuk bisa mengunjungi atau masuk. Janganlah selalu ditampilkan politik-politik yang selalu ramai hingga bingar.
Jangan beralasan dengan pandemi, PPKN dan segala macam. Bantulah wargamu. Ingat itu. Oke, ada lagi yang disampaikan mungkin? Iya Pak, ini terkait ini kan di tempat saya ini kan semacam ada kelompok Pak ya. Ya. Kelompok untuk teman-teman pemuda, khususnya itu yang usianya di bawah 40 tahun. Mereka itu sebenarnya secara pendidikan memang kurang jauh lah. Bahasa kerennya cuma SMP ke bawah. Tapi untuk mencari pekerjaan kan susah. Tapi semangat mereka untuk bekerja, untuk bertani. Mereka semangat sekali. Cuma ini terkendala masalah pupuk kan. Kita kan kesusahan untuk mencari pupuk. Nah, alternatif kami untuk memperbaiki tekstur tanah, kita menggunakan cara fermentasi untuk memperbaiki kesuburan. Sehingga kita penggunaan pupuk itu kalau bisa tidak sama sekali. Tapi dalam pemasaran organik memang agak ribet Pak, terutama sertifikasi. Kita terbentur tentang sertifikasi halal, sertifikasi organik Pak ya. Organik ini kalau nggak ada labelnya ya otomatis untuk penjualan susah untuk penjualannya ya, untuk pemasarannya. Banyak dari teman-teman itu bisa untuk penjualan ditanyakan masalah legalitas organiknya. Sedangkan biaya untuk legalitas itu bukan murah, kami malah terlalu dibebani. Sekitar 15 juta atau 20 juta untuk legalitas itu. Legalitas sertifikasi untuk organik penggunaan pupuk organik ini ya. Organik ini. Nah, pelatihan kami belum pernah untuk cara pembuatan pupuk secara organik. Kami hanya mengandalkan insting dan pengalaman pribadi masing-masing kelompok itu. Oke, kami ingatkan kembali buat tim daripada Bapak Jokowi, Bapak Presiden kita bisa diterjunkan tim anggota Pak Jokowi adanya keluhan mengenai birokrasi. Saya yakin seperti apa yang Pak Jokowi selama ini gerakan, potong alur kompas birokrasi yang ada. Apalagi saya dengar tadi untuk penggunaan sertifikasi, ternyata mereka tidak mudah, biayanya cukup mahal. Sekali lagi mohon perhatian dari pihak pemerintah yang terkait mengenai keluhan daripada warga Indonesia juga. Oke, ada lagi mungkin yang bisa disampaikan mengenai cara-cara ini pembibitan, khususnya labu nih Pak. Saya terus terang datang ke sini referensinya dari Pak Bambang Lebah mengenai labu. Nggak taunya di sini, alhamdulillah di banyak ada tomat. Mungkin bisa udah dilihat semua ya tadi ya. Luas lahan tadi berapa Pak? 200 meter persegi, di full dengan pembuahan bibitan. Tapi ini kan sebenarnya base camp Pak, base camp kami ada kelompok namanya Orsim Frap. Singkatannya apa nih Pak Orsim? Organisasi Meling. Oh, Orsim Fram. FAM misalnya, ya. FAM ya. Jadi organisasi Sudimoro Meling. Oh, ini nama desanya ya Pak ya? Dusun Pak. Dusunnya. Desanya Bujang Jaring. Ini bukan pisang Cavendish bukan? Cavendish yang pendek Pak. Coba di shoot ini ada mau panen nih pisang Cavendishnya. Wow, lihat pendek ini Pak. Jenis G9 itu untuk pohonnya itu pendek. Pendek, wah ini cukup seneng sekali. Ini kurang lebih sekitar 1,5 ini sudah bisa berbuah seperti ini. Baik, terima kasih waktunya Pak Nur Halim. Lain waktu saya coba ke sini. Oke guys, jangan lupa subscribe di bawah. Tekan lonceng untuk ikuti informasi-informasi dari Budha Widarta Entrepreneur. Likes, silakan komen di bawahnya. Sampai ketemu, ikuti berikutnya Budha Widarta Entrepreneur. Pohon markisa, nah ini udah besar buahnya, jadi sepertinya harus segera dipanen. Ini kebetulan sama Pak Nur Halim ditanam di luar. Memang kelihatannya orangnya sepertinya seni. Jadi saya lihat banyak bentuk rumahnya dia. Cukup asri. Lanjut.
Ini juga ada penduduk sekitar menanam buah labu atau waluh. Lanjut, yuk.